Shalom. Shalom. Jumlahnya baru 200 orang ya pada siang hari ini. Kita mau memasuki ibadah Jumat pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Mari kita naikkan pujian persiapan kita. tempat
kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan berkumpul di sini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari yang Kau beri Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Kau mau lihat Tuhan satu persatu Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir Tuhan, yang mau menyempatkan diri Tuhan, yang masih memiliki kerinduan Bapa untuk hadir di tempat ini Tuhan, untuk mengikuti ibadah pada siang hari ini Tuhan. Mungkin di antara kami datang Tuhan dalam segala pergumulan kami Tuhan, dalam segala sakit penyakit kami Tuhan, tapi kami datang di sini Tuhan, kayak mau dipulihkan oleh-Mu Tuhan, kayak mau sembuh Bapa. Kayak Kau berkati kami satu persatu Tuhan, untuk layak Tuhan menghadap hadirat-Mu Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kayak menyerahkan ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Jumlahnya tadi 200 orang, sekarang udah 1000 orang nih berarti. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya beri kesempatan untuk berikan salam ke kanan dan kirinya. Kita memuji nama Tuhan, kita mengucap syukur untuk kebaikannya. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kita beri tepukan pada Tuhan, kita mengucap syukur buat hari ini. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sekali lagi betapa dalamnya, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Kita katakan saja, katakan sempurnalah kehidupan setiap waktu. Indahnya Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Judikasi Haloho. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus. Katakan pulihkanku, pulihkan sekali lagi di hidupku Tuhan, di hidupku. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini sampaikanlah pengajaran-Mu bagi kami untuk menuntun kami, membimbing kami Tuhan di dalam menjalani seluruh aktivitas kami, sehingga hidup kami Tuhan temui berkenan di hadapan-Mu. Urapilah hamba-Mu ini dalam membagikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan memberkati kita. Salam sehat selalu dan salam sukacita gembira di dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah mengasihi musuh, yang kita ambil dari Matius pasalnya yang kelima ayat 43. Mari kita memperhatikan bersama-sama Matius pasalnya yang kelima ayat 43 sampai 48. Saya akan bacakan kepada kita ya. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukan kamu memungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk saling mengasihi. Katakan amin. Bukan untuk saling memusuhi. Saya ulangin ya, kita dipanggil untuk mengasihi, bukan memusuhi. Coba lihat kiri kananmu, kau kasihi dia atau kau musuhi. Kan gitu saudaraku. Ingat, kita dipanggil untuk mengasihi, bukan untuk memusuhi. Itu sebabnya karena kita dipanggil untuk mengasihi dalam seluruh hidup kita. Hidup kita itu harus menampilkan kasih. Nah, bagaimana kasih itu diterapkan? Tentu luas. Nah, kita hari ini ambil dari perikop ini, Matius pasal 5. Nah, di sini kasih itu diterapkan dengan apa? Dikatakan agar kita mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Coba ditampilkan lagi ayatnya yang ke-43. Dikatakan di situ, kamu telah mendengar firman. Artinya bukan firman Tuhan, bukan itu maksudnya ya. Bukan, firman itu kan artinya perkataan. Nanti untuk saudara lebih paham, bisa dilihat dalam teks bahasa Inggrisnya misalnya, you have heard it was said, gitu doang. Kamu sudah mendengarkan sebuah pengajaran dikatakan begini. Apa itu? Dengan kata lain, hei engkau orang banyak. Ingat ya, Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah khotbah di bukit. Jadi dari atas bukit Tuhan sedang berkhotbah. Salah satu topiknya yang disampaikan Tuhan adalah ini dia. Hei orang banyak, kau sudah dengarkan satu pengajaran. Kau sudah pernah mendengarkan sebuah khotbah. Apa itu? Kasihi sesamamu, bencilah musuhmu. Setuju?
Setuju ya? Musuh kita benci aja ya, sesamamu kasih gitu ya. Jadi yang benar mana nih? Saya ulangi. Setuju? Ayat ini, benci musuhmu? Loh, kenapa bingung nih? Memang punya akar benci juga nih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nah supaya saudara nggak bingung, nanti kita balik lagi ya. Coba ayat yang ke-44, nanti kita balik 43. Supaya mantap jawabannya. Lalu Tuhan Yesus memberi apa di sini? Tetapi aku berkata kepadamu, khotbah yang kau dengar tadi salah itu. Bahwa tidak pernah ada pengajaran kasihi sesamamu, benci musuhmu. Lalu Tuhan kasih tahu yang benar adalah ini. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Loh, kok bisa gitu, Pak? Nah, saudaraku, jadi saat itu ya adalah tampil para pengajar-pengajar. Materinya dari mana? Dari Taurat kan? Dari Taurat. Jadi sebenarnya banyak pengkhotbah-pengkhotbah saat itu juga para pengajar ya, rabi-rabi itu mereka mengambil dari Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 18. Jadi ketika ada khotbah kasih sesamamu, benci musuhmu, mereka pengkhotbah itu mengutip Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 18. Tapi salah dalam memahaminya. Bisa ditampilkan, brother? Imamat pasal 19 ayat 18. Tapi pengkhotbah tersebut salah memahaminya. Bunyinya begini. Oh, saya pikir sudah ada. Sudah, Imamat 19 ayatnya yang ke-18. Yes, kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, para pengkhotbah saat itu dengan mengutip ayat ini, lalu dia mengatakan yang dimaksud dengan sesama itu adalah teman sebangsa, teman satu agama, teman satu iman, yang bukan itu musuh. Jadi bencilah dia. Salah, nggak ada begitu, nggak ada begitu. Jadi para pengkhotbah itu salah di dalam mengutip Imamat pasal 19, salah menafsir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba diloncat ayatnya yang ke-33 untuk membuktikannya ya. Loncat ayat 33. 1, 2 ya. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu melindas dia. 34. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli, dan dari antaramu kasihilah dia seperti dirimu sendiri, seperti kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, salah bukan? Hei orang Israel, yang namanya sesama itu bukan hanya teman sebangsa, bukan hanya teman seagama. Ingat, kau pun dulu pernah orang asing loh di tanah Mesir. Oleh karena itu, kalau di antaramu ada orang asing dan orang lainnya, anggaplah itu sesama orang Israel asli. Kasihilah mereka. Jadi Matius 5 ayat 43 tadi, kamu telah mendengar firman, itu salah, saudara. Jadi yang benar apa? Yang benar apa? Ayat 44 tadi dari Matius pasal 5. Yang benar adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, naluri alamiah kita manusia memang membalas. Makanya waktu kita tunjukkan ayat tadi, setuju ayat ini benci musuhmu, setuju. Karena apa? Naluri kita membalas. Kalau kita disakiti, naluri manusia kita yang sudah jatuh dalam dosa ini, pengen balas. Ketika sang suami melukai hatimu sebagai istri, nalurimu ingin balas. Istri bisa dengan amin? Suami juga gitu kan? Kita balaslah dengan cara apa terserah. Masing-masing udah punya senjata ampuhnya pasti, karena udah pengalaman berantem kan gitu. Teman-teman kita menjahati kita, naluri kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini mau balas. Mau balas, tapi Tuhan Yesus mengajar kita. Tuhan mau menggantikan naluri manusia kita yang ingin balas itu. Tuhan mau menggantikannya dengan apa, saudaraku? Dengan hati Tuhan, yaitu mengasihi musuh. Nah, pertanyaannya, siapa musuh yang dimaksud di sini? Kasihilah musuhmu. Siapa musuh? Saudaraku ingat ya, dalam belajar Alkitab itu tidak mudah. Harus sesuai terus dalam konteks. Kan sering sekali misalnya worship leader atau pendeta berkata begini nantang jemaat, siapa musuh kita? Berarti kita kasih iblis dong.
memang dia musuh kita, tapi di sini bukan iblis maksudnya. Kalau yang dimaksud di sini iblis musuh kita, udah error. Masa iblis, I love you, aduh kawan kita. Nah, jadi siapa musuh di sini? Jelas ada sambungannya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi musuh di sini adalah mereka yang menganiaya kamu, mereka yang mengkhianatimu, mereka yang melukaimu, mereka yang membuat kamu marah, mereka menyakiti hatimu, mereka yang membuat kamu jatuh, mereka yang membanting engkau, mereka yang mengangkat engkau lalu dibanting sampai engkau hancur dan sebagainya. Itulah musuh yang dimaksud di sini, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Dan musuh itu tidak jauh, bisa suamimu, bisa istrimu. Istri-istri nggak usah dijawab lah ya, nanti dengar temannya. Jawab dalam hati. Pernahkah suamimu melukai hatimu? Jawab dalam hati aja. Suami-suami, pernahkah istrimu melukaimu? Pernahkah engkau sama teman sekantor di sini menyakiti hatimu? Pernahkah atasanmu melukai hatimu? Pernahkah bawahanmu melukai hatimu? Itu musuh di sini. Nah, kepada orang-orang seperti itu, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka. Bisa lebih kencang aminnya? Itu baru keren. Kalau membalas, itu anak setan. Ya rata-rata kita ini saudara pernah konflik, tersakiti. Kayak lagu itu, akulah yang tersakiti. Bukan gitu ya? Lupa, padahal namanya sama. Beda dikit lah, kalau nyanyi Judika yang sana sama sini beda dikit sebenarnya. Tapi kalau mau jujur bagusan di sini sedikit. Kalau nyanyi, tapi banyakan dia. Jadi musuh di situ nggak jauh ya, bisa Pak Pendeta. Waktu saudara salaman di gereja sama Pak Gembala, saudara. Kebetulan pas saudara salam, ya, Pak Gembala ada yang manggil. Pak Gembala jadi melihat. Pas dilihat sini, saudara salam, lalu saudara langsung berpendapat. Keterlaluan Pak Gembala, waktu aku salam dia buang muka. Padahal kebetulan ada yang manggil, mulai terluka, mulai minggu depan aku tak kebaktian lagi di gereja ini karena sombong kali di Pak Pendeta kami. Masa aku salam dia buang mukanya? Hati-hati Pak Pendeta, jangan buang muka, nanti datang pemulung diambil mukanya karena dibuang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana kita mengasihi musuh, orang melukai kita itu yang dekat dengan kita, yang mungkin saat ini engkau mengingat dia enak banget. Nah, hari ini Tuhan mau menyembuhkanmu kan? Kasihi dia. Bagaimana kita mengasihinya? Alkitab berkata berdoalah atau berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Kata mengasihi di situ dari kata Yunani agapate. Agapate itu kita sering dengar kata agape. Ini kata kerja dia mengasihi kan, agapate. Bentuknya present aktif imperatif. Present aktif imperatif dalam bahasa Yunani artinya adalah sebuah perintah yang harus dilakukan terus menerus. Jadi bukan satu kali. Jadi selama kita hidup kita harus terus menerus mengasihi, berbuat baik sama orang yang melukai kita, menyakiti kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Agapate dari akar kata agapao atau agape itu adalah kasih yang tak bersyarat, kasih yang tetap mengasihi walaupun tidak direspon. Kita udah buat baik sama dia loh Pak, nggak direspon loh Pak. Bahkan ketika dia merespon yang jahat loh Pak, no problem. Bagian kita mengasihi diperintahkan Tuhan adalah tetap berbuat yang baik sama dia. Oh enak di dia dong Pak. Bayangin kalau Tuhan Yesus mikir gitu, wah enak di kau dong, masuk neraka kita semua karena tidak ada penebusan. Nangkap maksudnya Bapak Ibu? Nangkap ya? Amin Pak, tapi setengah mati Pak, gue pengen mau lempar dia dengan batu bentar lagi sebenarnya. Bapak ngapain sih kalau begitu, jadi nggak jadi saya lempar. Bagus, gara-gara dengar firman nggak jadi balas. Ya kan? Dan saudaraku, untuk mengasihi tidak diperlukan ada dulu rasa suka atau rasa senang. Ya Allah. Coba lihat kiri kanan dulu. Suka nggak sama dia? Suka. Suka, tidak suka. Di sini bukan berarti dibenci, bukan ya. Orang suka karena ada relasi. Di kantor tuh ya, di kantor atau di perusahaan di mana kita bekerja, sering sekali karyawan dengan tak sengaja atau dengan sendirinya terbentuk klan-klan. Geng-geng 4 orang, 3 orang. Buktinya mana? Kalau makan siang dia lagi temannya. Ntar jam 2 ya, habis ini kita makan bareng ya. Mana di bawah tuh ada enak, ada budek enak banget tuh. Nah, tiap hari itu lagi.
Karena makin sering ketemu, akhirnya apa? Merasakan kebaikannya, jadi ada rasa senang, ada rasa suka sama dia, betul nggak? Nah, tapi sama teman yang lain, kita bukan benci, tapi nggak ada rasa, biasa aja kan? Itu semua bisa katakan, Alkitab mengajarkan untuk mengasihi tidak diperlukan dulu ada rasa suka. Iya, nggak perlu. Makanya kasih itu kan sebuah komitmen. Saudara memutuskan mengasihi dia. Walaupun biasa aja sama tetangga kita, 5 rumah di sana, dia butuh pertolongan, kita mampu nolong, kita bisa menolong, kenapa kita tolong? Makanya dikatakan, coba loncat dulu ayatnya yang ke-46, saudaraku. Ayat 46 tolong ya, 46, 47 nanti. Makanya dikatakan di sini gambarannya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apabila kamu mengasihi orang yang senang sama kamu, yang kamu senang sama dia, yang enak temen sama dia, ya gampang lah. Apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudaraku, pemungut cukai maksudnya pemungut pajak ya. Jangan bilang pemungut pajak itu orang berdosa ya. Semua kita orang berdosa. Tapi bagi orang Yahudi saat itu, pemungut cukai itu hina banget, mereka anggap pengkhianat bangsa. Jadi dengan kata lain, hei, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Pemungut cukai yang kau bilang pengkhianat itu, pemungut cukai yang kau bilang jahat itu aja, dia berbuat baik sama orang yang baik sama dia. Kalau kau cuma berbuat baik sama orang baik samamu, apa upahmu? Itu naluri kita manusia, berbuat baik sama yang baik. Kita menolong orang yang sering suka tolong kita. Itu mah naluri manusia. Kalau naluri Tuhan, kehendak Tuhan nggak begitu. Akan berbuat baik sama yang menjahati kita. Orang Batak bilang, puang. Ya memang begitu. Siapa suruh saudara jadi anak Tuhan? Saudara anak Tuhan, amin? Ya itu pilihan kita. Lalu ayat 47-nya, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya kamu daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan juga berbuat yang sama? Ya elah, kalau cuma kau ramah sama orang ramah padamu, siapa juga bisa. Itu mah etika rata-rata. Itu naluri manusia kita, berbuat jahat kepada orang jahat sama kita, berbuat baik sama orang baik sama kita. Tapi kekristenan Tuhan Yesus mengajarkan, siapapun yang melukai hatimu, engkau tetap berbuat baik, menunjukkan kasih kepadanya. Boleh tepuk tangan saudaraku? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kan gitu ya. Haleluya lah ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi musuh itu kalau saya pakai istilah bisnis, itu sebuah proyek kemustahilan. Mustahil kita bisa mengasihi orang yang menghancurkan kita, melukai kita. Dulu saudara jabatannya gini, ada orang-orang yang suka menjilat, saudara diburuk-burukin, saudara difitnah, akhirnya tanpa dasar saudara jadi turun setengah, jadi turun pangkat misalnya. Mustahil bisa memaafkan dia, setuju gak? Kalau saya sih mustahil. Saya pernah disakitin dulu, udah lama ceritanya nih, hampir 20 tahun yang lalu, 4 bulan saya baru bisa maafin. Saat itu saya dalam kontes gereja Betel Indonesia, saya sudah PDP, pendeta pembantu. Sekarang namanya pendeta Pratama. Bukan pendeta pembantu lagi, udah pendeta Pratama namanya. 4 bulan saya. Jujur saat itu saya nggak bisa khotbah. Khotbah sih khotbah, tapi jujurnya saya berdrama. Waktu saya khotbah begini, hatiku menuduh, ngomong loh, itu nggak kau bisa kau maafin. Saya dituduh terus sama hati nuraniku, saya sangat menderita. Saya jujur sama Tuhan, Tuhan, aku mau memaafkan dia, tapi tak mampu. Jangankan memaafkan Tuhan, begitu ku ingat namanya, mau ku lempar batu dia Tuhan. Begitu ku ingat wajahnya, apalagi ketemu wajahnya, kalau bisa ku cekik dia. Jadi memaafkan orang yang menyakiti kita, itu proyek kemustahilan. Jangan-jangan di sini ada lagi nek sama pasangan hidupnya. Tadi mau berangkat meripuel soalnya. Jangan-jangan ada yang nek sama bosnya nih. Bos gue nyakitin gue mulu nih. Apalagi ada teman, kalau bercandanya itu nyakitin gue mulu candaannya nih. Lalu kita disuruh maafin dia. Makanya saya katakan itu proyek kemustahilan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita manusia berdosa ini ya, yang cenderung berpusat pada diri sendiri. Kita mau membalas, kita ingin dianggap selalu benar, kita ingin diterima, kita ingin diakui, kita ingin mengontrol orang lain. Kita mau harusnya yang ending yang terjadi, harusnya apa yang ku ingini, harus apa yang ku hendaki, seluruh pendapatku.
Kita boleh berpendapat, tapi harus terakhir pendapat yang diterima. Kan rata-rata kita manusia begitu. Kita ingin diterima. Saudara ya, kalau saudara nggak diterima di sini, saudara malas untuk datang lagi loh. Ketemu teman nih, muka minggu depan saudara nggak mau datang ke sini. Tapi saudara datang kenapa? Karena di sini enak, atmosfernya mantap, ada kasih Tuhan. Saudara datang disambut shalom. Betul tuh? Karena memang kita ingin diterima kok. Kata Abraham Maslow, seorang psikolog itu, ada berapa tuh? 5 kan? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan fisiologi, rasa aman, kebutuhan dikasihi, kebutuhan dihormati, aktualisasi diri. Tapi kalau Kristen mengajarkan, sekalipun 5-5-nya ini kita nggak dapat, no problem, asal Kristus mengasihi kita. Kenapa? Karena Kristus sudah menerima kita. Jadi ini proyek kemustahilan, kita tak mampu. Tapi puji Tuhan ada kabar baiknya. Apa itu? Kristus Yesus mengubah yang mustahil itu jadi tidak mustahil. Allah tahu kita tidak mampu, itulah sebabnya Dia datang dari surga menjadi manusia, memaafkan kita waktu kita masih musuhnya. Boleh ditampilkan Roma 5? Roma 5 ayatnya yang ke-8 langsung 10 ya. Roma 8, tapi lengkap aja deh, 8, 9, 10 nggak apa-apa, masih ada waktu Pak kita. Ayo kita baca sama-sama Roma 5 ayat 8, 9, 10. Ayo baca sama-sama dengan keras ya. 1, 2 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita berdosa, Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita. Jadi Tuhan mengasihi kita bukan karena prestasi rohani kita, bukan karena sesuatu yang baik kita lakukan, tapi waktu kita still sin, kita masih berdosa, saudaraku, kita itu telah dikasihi oleh Tuhan. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10, lebih jelas lagi soal musuh nih. Sebab jikalau kita ketika masih seteru itu artinya musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Nah, bagi saudara, bagi saya, kalau kita mengalami ini, mengalami pengampunan Tuhan, bahwa sadar aku adalah orang berdosa, orang rusak yang diselamatkan Tuhan. Tuhan sudah memaafkan aku lebih dahulu ketika aku menjadi musuhnya. Dalam hal ini Tuhan luar biasa. Dia tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Permulaan dosa di Taman Eden. Saya bertanya sama saudara, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, betul? Karena terjadi perselisihan antara Tuhan dan manusia. Manusia diusir dari Taman Eden. Siapa yang salah? Tuhan atau manusia yang salah sehingga manusia harus diusir dari Taman Eden? Siapa yang salah? Manusia kan yang salah kan? Tapi yang datang mengajak damai siapa? Pihak yang salah atau pihak yang benar? Pihak yang benar. Jadi Tuhan nggak nyari siapa salah, siapa yang benar. What I know is I love you. Kutunjukkan Dia datang dari sorga dan Dia mengulurkan tangannya kepada manusia itu. Ayo berdamai yuk. Nah, Tuhan yang datang, betul Pak brother. Mewakili manusia yang bersalah gitu. Tapi kita coba kok, udahlah damai. Oh, dia yang salah kok, dia harus minta maaf. Enak aja. Bayangin kalau Tuhan begitu. Dia yang salah kok, ngapain kok sampai mati? Neraka lah kita semua karena tidak ada penebusan. Jadi di gereja kami, saudaraku, kami punya moto, mulailah dari rumah. Dalam mempraktikkan ini saya ajak kita, mulailah dari rumah. Di dalam rumah kita mesti ada maaf. Karena pasangan kita pun tak sempurna, anak-anak kita pun tak sempurna, menantu kita, cucu kita, oma, opa tak sempurna. Jadi praktekkanlah maaf itu dari rumah, supaya di rumah itu terasa. Coba lupa saya nyanyikan tuh Pak, kunci A. Langsung tuh Pak, mulailah dari rumah. Cinta saling menyayang, saling mencinta, ciptakan sorga. Mulai dari rumah. Di rumah inilah suami, inilah istri saling sayang. Ketika suami istri saling sayang, orang tua anak saling sayang, satu keluarga saling sayang, satu keluarga menyayangi Tuhan. Bukankah itu sorga kecil di rumah? Hello. Dari
kita bangun, bawalah MNC ini, kasih yang telah kau peragakan di rumah itu. Tunjukkan kepada teman-temanmu, tunjukkan kepada siapapun. Kalau di sini kita ramah, shalom, haleluya. Di rumah nggak bisa gitu sama anak, nggak bisa begitu sama pasangan, munafik. Itu kebohongan, saudaraku. Makanya kita harus praktek firman itu dari rumah dulu. Itu moto di gereja kami, saudara, dikasih Tuhan. Jadi mulai sekarang, karena waktu saya paling tinggal 3 menit ini. Jadi kalau saudara ada berselisih, langsung bertindak untuk berdamai. Jangan mengatakan, oh dia yang salah. Tuhan udah kasih contoh. Dia pihak yang benar. Dia yang datang. Yuk berdamai yuk. Ayat terakhir lah ya. Ayat yang terakhir berarti 45. Matius 5:45 ya, di bagian-bagian akhir nih ya. Dengan kita mengasihi musuh, Matius 5 ayat 45 tadi. Nah, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa di surga. Ketika kita mau memaafkan, mengampuni orang yang melukai kita, itulah anak Bapa surgawi. Dan akhirnya satu ayat terakhir Pak untuk menutup lalu kita berdoa. 1 Korintus 6 ayat 7. Dulu aku marah sama Paulus sama ayat ini. Jujur kesal aku baca ayat ini. Tapi ketika aku terus bertumbuh dewasa, aku bisa terima ayat ini. Dulu saya marah. Apa itu? Kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 6 ayat 7. Ini ayat terakhir kita berdoa ya. 1 Korintus 6 ayat 7 kita baca. 1-2 ya. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan. Jadi ada selek-selek di antara kita, konflik, udah kalah kita itu. Nah, lalu bagaimana supaya kita pemenang? Bagaimana supaya tidak terjadi konflik itu? Atau bagaimana supaya terjadi perdamaian? 2 dikasih jawabannya. Yang pertama, 1-2 ya. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Artinya, relalah diperlakukan tidak adil. Siap? Makanya tadi aku bilang, dulu aku baca ayat ini marah. Enak aja si Paulus tulis gini, diperlakukan tidak adil, enak. Untung sama dia dong. Tapi kalau kita rela, itulah Tuhan. Dia tidak bersalah, tapi dihukum, dicambuk dan sebagainya. Demi apa? Demi keselamatan kita. Kalau kita diperlakukan tidak adil, no problem lah. Tunjukkan kasih untuk keselamatan dia. Lalu, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Terus, mengapakah kamu tidak lebih suka? Siap dirugikan, no problem lah. 2 kuncinya, relalah diperlakukan tidak adil dan relalah dirugikan. Ya udah, no problem. Tuhan, aku dipojokkan, Engkau yang berkarya. Engkau telah lebih dahulu diperlakukan tidak adil. Engkau telah lebih dahulu dirugikan demi keselamatanku. Sebagai anakmu, aku mau meneladani Engkau Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semuanya. Selamat mengasihi musuh orang yang menyakiti kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mudah untuk mengatakannya, mudah untuk mengkhotbahkannya. Tapi ketika kami diperhadapkan, jujur kami pun tak mampu. Tapi kami tahu Engkau yang memampukan kami. Engkau telah memberikan teladan kepada kami. Tuhan terus membaharui hati kami supaya gairah kami pun gairah yang baru, bukan gairah membalas tapi gairah mengasihi. Karena Tuhan memanggil kami untuk saling mengasihi, bukan untuk saling memusuhi. Tuhan menolong seluruh anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Amin. Baik. Terima kasih kepada Pastor Judikasi Haloho atas pelayanannya. Kiranya Tuhan berkati senantiasa Bapak dalam pelayanan dan bersama keluarga. Benar ketika Pak Judika nyanyi tadi, Judika yang satu ini emang gak kalah keren ya pada Judika yang satu ini. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman PDMC Center. Ya, pengumuman pertama, doa bersama Senin untuk Senin besok 24 Maret 2025, waktunya 17.30, berlokasi di Gedung iHub lantai 4, Gedung S Gedung Sindo yang ada di depan. Bagi rekan-rekan yang terbantu untuk ikut doa bersama Senin bisa menghubungi PAC-nya, ada Bang Hans di nomor yang tertera pada layar. Ya. Untuk 31 Maret dan 7 April 2025, doa bersama Senin ditiadakan karena libur Idul Fitri.
Dan doa Senin akan diadakan kembali pada hari Senin tanggal 14 April 2025. Ya. Ibadah Jumat minggu depan tanggal 28 Maret 2025 ditiadakan karena cuti bersama Hari Raya Nyepi berdasarkan SKB 3 Menteri. Untuk perayaan Ekaristi Jumat pertama 4 April 2025 ditiadakan karena cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Jadi mohon perhatiannya ya, banyak sekali ini keterangannya jadwal ibadah kita. Berikutnya. Dan ibadah Jumat Persekutuan Doa Mini Center akan kembali tanggal 11 April bulan depan 11 April 2025 dilayani oleh Pastor Michael David Yeremia Wijaya. Di jam yang sama seperti siang hari ini jam 12 sampai jam 1 siang di MSC Conference Hall Ainus Tower lantai 3. Ya, untuk laporan khas dan persembahan tertera pada layar untuk saldo terakhir per 21 Maret 2025. Kami mengajak rekan-rekan sekalian yang terbeban untuk ikut dalam pelayanan diakonia dapat menghubungi PAC yang tertera pada layar, ada Ibu Yordina dan Ibu Leni. Sudah, terima kasih tim multimedia. Kita akan mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Dan sebentar kami Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan Tuhan berkat-berkat, mengembalikan berkat-berkat tersebut Tuhan Yesus. Kayaknya Kau berkati Tuhan, tangan-tangan yang akan memberi Tuhan maupun yang boleh sempat memberi Bapa. Kayaknya Kau berkati Tuhan persembahan ini Tuhan, boleh berguna Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Kau juga berkati Tuhan untuk mendaharanya Ibu Yorida dan Ibu Leni Tuhan dalam mengelola persembahan ini Bapa. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Saya untuk bangkit berdiri, kita katakan sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Pada mari kita berdoa. Tuhan, seluruh ibadah kami dari awal sampai akhirnya ini kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Inilah yang bisa kami perbuat, anak-anak-Mu di tempat ini, kami semuanya kurang lebih 1 jam kami mengadakan kebaktian. Kami persembahkan kebaktian ini kepada Tuhan. Terimalah Tuhan, kiranya menjadi satu persembahan yang harum dari kami, anak-anak-Mu. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu, Persekutuan Doa MNC dan pengurus. Tolong mereka semua dalam iman mereka bertumbuh bersama kami dalam kasih karunia Tuhan. Diberkati mereka dalam keluarga mereka. Tuhan berikan mereka hikmat juga di dalam pekerjaan mereka di tempat ini, sehingga mereka bisa menyelesaikan segala tugas-tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan orang-orang lain bisa melihat bagaimana anak-anak-Mu yang tekun bersama dengan Engkau melakukan tugas-tugas dengan baik semuanya ya Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Haritanu dan keluarga, kami serahkan anak dalam tangan-Mu. Kau menjagai dia, Kau menjaga imannya, tetap berpaut kepada Tuhan, terus bertumbuh di
kasih Tuhan, diberkati seluruh usaha pekerjaan buah tangannya, Kau berikan hikmat kepadanya sehingga ia terus melakukannya di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami ini, Tuhan Engkau sangat tahu apa yang terjadi di negara kami ini, banyak mengeluh kemiskinan dan lain sebagainya, korupsi. Tuhan tolonglah buat pemimpin-pemimpin kami, biar mereka memimpin benar-benar memperhatikan kepentingan bangsa ini, bahwa mereka harus memikirkan bagaimana kesejahteraan bangsa ini. Ampunilah bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, kalau mereka tidak peduli terhadap bangsa ini atau banyak masyarakat yang susah ya Tuhan. Tuhan tolong mereka biar penuhi dengan kasih-Mu sehingga mereka mengerjakannya dengan baik. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu, setelah sudah ibadah kita, kembalilah ke aktivitas tugas tanggung jawab-Mu. Kembalilah dengan membawa segala berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan sendiri yang menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.